cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu dari tadi siang, pagi bahkan ya, terkait dengan kegiatan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perkara kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, kami akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara YCK selaku Menteri Agama periode 2019-2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus Menteri Agama di periode yang sama tentunya. Tersangka YCK dan IAA disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini penetapan tersangkanya di tahun 2025. Kalau tidak salah ini di bulan Agustus. Jadi masih menggunakan KUHP yang lama ya, seperti itu. KUHP-nya pun juga KUHP tahun 1981 masih menggunakan yang lama. Jadi tadi susunan pasal yang dipersangkakannya seperti itu. Tapi tentunya nanti di persidangan karena ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tadi Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, dan juga penyesuaian pidananya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Di samping itu juga pasal 2 pasal 3 ini ditarik ke KUHP ya, seperti itu. Nanti akan berlaku asas lex corporea di mana akan diterapkan terhadap nanti terdakwa gitu ya, itu undang-undang yang paling menguntungkan, pasal-pasal yang menguntungkan, seperti itu nanti. Kemudian pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Saudara YCK untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sering rekan-rekan menanyakan ini mungkin kenapa waktunya cukup lama. Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini. Kemudian juga rekan-rekan ketahui dan ikuti bersama bahwa secara formil apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK telah diuji dalam sidang peradilan ya, yang diputus pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, di mana pengajuan pra peradilan dari Saudara YCK ditolak, artinya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Saudara YCK itu sudah benar secara formil. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut, kami urut dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ya, atau 1444 Hijriah. Ini pelaksanaan hajinya itu sekitar akhir bulan Juni sampai akhir bulan Juli ya, itu untuk tahun Masehinya. Jadi bulan hajinya itu kalau di bulan Masehinya itu di akhir bulan Juni sampai dengan akhir bulan Juli. Jadi kita
tanggal 10 Zulhijjahnya itu ada di sekitaran tanggal 1 atau 2 Juli 2023. Pada bulan Mei 2023, berarti sekitar 2 bulan, ya, 2 bulan sebelum bulan haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 800 kepada 8.000 kuota kepada pemerintah Indonesia. Jadi ini ada tambahan. Ini kenapa? Karena memang selama tahun 2020, 2021, 2023 itu kan sedang ada COVID, ya. Ya, sedang ada COVID sehingga ada pembatasan-pembatasan. Jadi setelah dinyatakan COVID itu kemudian bebas, wabah COVID itu, kemudian ditambahlah beberapa kuota karena tentunya juga dengan ada pembatasan maka antrian makin panjang, seperti itu, ya. Kemudian saudara FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu, ya, mengirimkan surat kepada saudara YCK. Ini Sathu itu asosiasi travel haji, ya. Itu, ya, ada asosiasi, ada forum-forum, ya. Mengirimkan surat kepada saudara YCK yang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan. Nah, jadi dari grup-grup travel ini, salah satunya dari Forum Sathu itu mengirimkan surat gitu. Jadi menginginkan memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Ini yang tahun 2023, ya, yang 8.000 gitu kan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 dalam rapat di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama disepakati kuota tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 dialokasikan untuk jamaah reguler. Karena yang paling terdampak sebetulnya adalah jamaah reguler. Kenapa? Karena antriannya sangat panjang, itu seperti itu, ya. FHM kemudian berkomunikasi dengan Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU terkait surat dari Forum Sathu yang menyampaikan bahwa Forum Sathu siap memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Artinya Forum Sathu ini siap untuk kuotanya jika nanti dimaksimalkan, diberikan kepada travel tersebut, ya, di Forum Sathu. Gitu. Kemudian HL mengusulkan kepada YCK agar kuota haji tambahan dibagi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Nah, ini artinya bahwa sudah menyalahi, ya. Tadi di awal kan rapat itu di bulan Mei itu dialokasikan semuanya 8.000 itu untuk reguler. Tapi kemudian HL ini mengusulkan sudah dibagi saja 92%, 8% gitu. Ini masih ada dasarnya. Dasarnya memang di undang-undangnya 92%, 8% seperti ini. Jadi berlainan dengan kesimpulan dalam rapat dengan DPR. YCK kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus, sesuai dengan persentasenya. Pada akhir Mei 2023, rapat kembali dilakukan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama dengan kesimpulan persetujuan untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 tersebut dibagi menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Jadi rapat di awal awal bulan Mei itu yang lebih duluan gitu, ya. Itu kemudian dianulir dengan rapat berikutnya. Sehingga di rapat berikutnya menyetujui pembagian yang di rapat awal disetujui seluruhnya 8.000 itu untuk haji reguler, kemudian disesuaikan dengan pembagiannya berdasarkan undang-undang. Ada 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selanjutnya diterbitkan keputusan Dirjen PHU tanggal 20
tahun 2023 yang disusun oleh saudara RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus di Kementerian Agama atas arahan saudara IAA untuk melonggarkan kebijakan terkait dengan TO. T0 itu adalah kode yang diberikan kepada jamaah yang mendaftar di tahun tersebut dan dia tidak perlu ngantri. Jadi TO atau TX ini kalau di kode kasih kode itu ya T0 ya, atau TX berarti dia mendaftar di tahun tersebut dan berangkat di tahun yang sama seperti itu. Nah kalau kodenya T1 berarti dia sudah mengantri nanti 1 tahun gitu. T2 ya antri 2 tahun seperti itu. Nunggunya 1 tahun, nunggunya 2 tahun seperti itu. Diketahui sepanjang bulan Mei sampai dengan Juni 2023, RFA melakukan pertemuan dengan Asosiasi PIHK terkait penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jamaah. Jadi ini tadi waktunya kan sangat singkat gitu ya. Sangat singkat, biasanya mungkin rekan-rekan yang punya keluarga, rekan-rekan jurnalis yang punya keluarga yang akan berangkat, dan biasanya ada yang segera harus dilunasi nih, gitu kan, ada tambahan kuota atau ada daftar silahkan, ditunggu berapa hari atau tanggal berapa gitu ya. Nah ini seperti ini, jadi tambahan kuota kemudian disalurkan untuk yang reguler, tetapi kan karena pengumumannya atau spare waktunya ya, jeda waktunya itu tidak terlalu lama, maka juga pada akhirnya saudara-saudara kita para calon jemaah haji reguler ini tidak mampu juga gitu ya melunasinya, karena kalau diberikan tenggang waktunya tidak cukup ya, tapi ada juga yang mampu melunasi tapi kebanyakan juga tidak mampu, sehingga nanti kalau tidak mampu maka jatahnya digeser untuk haji khusus gitu, karena tentunya yang haji khusus itu memiliki kemampuan finansial yang lebih besar sehingga dia mampu melunasi atau membayar jumlah uang yang dipersyaratkan untuk berangkat ibadah haji. RFA kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX, percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi, nah ini kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu, seperti itu tanpa harus mengantri seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri dia bisa loncat orang lain gitu ya, loncati yang antriannya seperti itu. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa muzamalah menjadi haji khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim KPK bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCK, IAA serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Jadi fee percepatan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada para oknum, gitu kan, seperti itu.
Kenapa bisa terjadi demikian, rekan-rekan? Karena memang Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim yang besar ya. Sedangkan setiap tahun kuota yang diberikan itu juga lebih sedikit dibandingkan dengan animo yang masyarakat atau Muslim Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, sehingga terjadilah antrian, ya, antrian, dan semakin tahun karena terjadi kelebihan terus setiap tahun, itu makanya ada penumpukan sampai lebih dari 20 tahun, bahkan di sini disebutkan sampai 47 tahun gitu ya, beberapa orang seperti itu. Nah, kita masuk ke yang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 atau ini Masehinya atau tahun 1445 Hijriah. Pelaksanaan ibadah hajinya kalau di bulan Masehinya itu sekitar bulan Juni ya, Juni tahun 2024. Tanggal 10 Zulhijjahnya itu berkisar di tanggal 19 Juni 2024. Pada bulan Juni tahun 2023, berarti setahun sebelumnya, ya, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menginformasikan bahwa Indonesia kembali mendapatkan kuota haji tahunan untuk tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah sebanyak 221.000 jamaah, itu kuota dasarnya ya. Jadi setelah selesai pelaksanaan haji 2024, tidak lama setelah itu, kemudian diumumkan Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jamaah, yaitu dasar ya. Dan kuota petugas hajinya itu 1%-nya 2.210 untuk kuota petugasnya. Kemudian pada bulan Oktober 2023, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 tambahan. Kuota ini diperlukan karena antrean haji Indonesia yang panjang hingga 47 tahun mengantrinya gitu. Jadi tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa terjadi selalu kelebihan setiap tahun, ya, sudah berjalan sekian puluh tahun gitu ya. Nah, akhirnya menumpuk dan antrian sampai 47 tahun. Pemerintah Indonesia saat bertemu dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian menyampaikan bahwa ada antrian yang begitu panjang, ya, sampai 47 tahun, sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan kuota. Jadi yang perlu rekan-rekan catat bahwa alasan diberikannya kuota 20.000 tersebut oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia adalah karena kuota haji untuk reguler itu ngantri hingga 47 tahun. Gitu ya. Artinya bahwa kalau mau kita beralasan kepada mengapa diberikan 20.000, ya seharusnya kuota 20.000 itu untuk kuota haji reguler. Karena alasan minta kepada pemerintah Arab Saudi itu adalah karena haji regulernya yang antri cukup lama. Selanjutnya pada November 2023, IACKI menerbitkan keputusan Menteri Agama KMA nomor 1005 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 2024. Dalam keputusan tersebut ditetapkan kuota haji Indonesia tahun 2024 sejumlah 221.000, ini untuk yang kuota reguler, ya, maksudnya kuota yang sebelum tambahan, dengan pembagian 203.320 kuota untuk haji reguler dan 17.680 untuk kuota haji khusus. Ini dibagi sesuai dengan persentase yang ada dalam undang-undang, 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini masih kuota dasar.
Setelahnya pada bulan November dilakukan rapat kerja Menteri Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan haji 2023. Jadi sembari melakukan evaluasi ya untuk pelaksanaan haji 2023, juga laporan terkait dengan kuota haji tahun 2024. Dalam rapat kerja tersebut disampaikan oleh Menteri Agama bahwa ada tambahan kuota haji untuk tahun 2024 sebanyak 20.000 yang akan dibagi 92% untuk reguler sehingga jumlahnya 18.400 dan 8% untuk haji khusus sehingga jumlahnya 1.600. Jadi pada saat rapat tersebut Menteri Agama, Saudara Yeceki itu pada saat itu ya sudah menyampaikan bahwa kuota yang 20.000 akan dibagi sesuai dengan persentase yang ada di undang-undang, yaitu 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun kemudian pada November 2023 terdapat komunikasi antara staf teknis Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan Saudara IAA bahwa aplikasi e-Hajj sudah aktif dan kuota haji Indonesia tahun 2024, kuota dasar maksudnya 221.000 jemaah telah masuk di dalam aplikasi e-Hajj. Kuota ini adalah kuota dasar. Setelah kemudian mendapat informasi tersebut, IAA menyampaikan bahwa kuota tambahan 20.000 dibagi dua, 50% berdasarkan arahan perintah dari Yeceki. Jadi berbeda ini, IAA menyampaikan kepada staf teknis Kantor Urusan Agama Haji di Jeddah, ini untuk dimasukkan ke e-Hajj itu 50% gitu ya. Padahal di dalam rapat sebelumnya dengan DPR dibagi 92%, 8%. Seperti itu. Selanjutnya komunikasi tersebut dilakukan terkait dengan pembagian 50%, termasuk rencana pemisahan pembagian kuota tambahan 20.000 dari kuota dasar 221.000. Kenapa harus dibedakan? Karena memang nah ini sudah mulai terjadi penyimpangan. Karena seharusnya kalau disatukan lalu dibagi sesuai dengan undang-undang, satukan dulu misalkan jadi 241.000 terus dibagi 92% reguler dan 8% khusus, harusnya demikian. Tapi ini karena mau dibedakan jadi dipisahkan. IAA berdiskusi dan memberikan arahan teknis mengenai skema atau cara pembagian kuota tambahan tersebut dari sisi administrasi dengan pihak Arab Saudi agar keputusan bagian kuota tambahan tampak tidak melanggar undang-undang. Jadi supaya ini dibedakan sehingga tidak terlihat tadi perbedaannya harusnya 92 dan 8%. Dalam komunikasi tersebut, IAA menyebutkan bahwa yang bersangkutan berdiskusi dan mendapat arahan dari Yeceki. Pada November 2023 dilakukan pertemuan antara Forum Sathu, kembali ini Forum Sathu, yang diinisiasi oleh FHM dengan Yeceki. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa pengurus asosiasi PIHK yang tergabung dalam Forum Sathu. Pertemuan itu membahas diantaranya terkait dengan permintaan dari Forum Sathu untuk mengelola kuota tambahan haji lebih dari 8%. Jadi artinya ada keinginan dari pihak eksternal gitu ya, dalam hal ini dari pihak Forum Sathu ini ya, dari perkumpulan para pengelola haji gitu ya. Nah, untuk mengelola lebih dari 8%. Ini artinya sudah menyalahi undang-undang. Kemudian pada November 2023, rapat panja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati anggaran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji menggunakan dasar perhitungan kuota 241.000. Berarti ini sudah digabung 20.000 dengan 221.000 dengan pembagian 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini di November 2023. Rapat dengan Komisi 8-nya sudah sesuai dengan undang-undang. Seperti itu.
Ya, itulah tadi konferensi pers yang sedang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas penahanan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Agama Gus Yakut, diantaranya mengenai kasus dugaan korupsi atas penambahan kuota 20.000 haji di tahun 2024. Demikian CNN Indonesia Breaking News malam hari.